Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan menjelaskan soal UAS tahun kemarin dari akuntansi manajemen. Di sini aku bentuk Word dari soal dan jawaban biar kita lebih mudah. Kayak yang pertama, PT Maju Gemilang dihadapkan pada dua proyeksi investasi yaitu investasi A dan investasi B. Adalah data penunjang pada kedua investasi tersebut. Di sini bisa kita lihat, sudah aku buat tabelnya, investasi A dan investasi B. Saat ini perusahaan memiliki ROI sebesar 16% dan aktif operasi sebanyak $500.000 dan laba operasi perusahaan yaitu $70.000. Melalui investasi PT Maju Gemilang diharapkan mendapatkan keuntungan minimal 5% melalui investasi di atas. Manakah investasi yang paling baik yang akan dipilih oleh kita? Oke, untuk menentukan investasi yang paling baik, kita dapat melakukan beberapa perhitungan tambahan. Yang pertama, kita bisa menghitung target laba operasi yang diharapkan dengan menambahkan minimal 5% ke ROI saat ini. ROI yang dihitung dengan rumus, ROI sama dengan laba operasi dibagi investasi kali 500%. Nah, kita lihat dari ROI yang pertama, 16.400 tuh diambil dari sini ya, laba operasi teman-teman bisa dilihat, mungkin aku warnain warna merah ya, dibagi $100.000. Itu yang di sini ya, jumlah investasinya ya, aku warnain warna biru deh. Dihasilkan 16,4% ya. Ini 100% ya, sesuai dengan rumus teman-teman. Oke. Pada investasi proyek yang kedua sama ya teman-teman. 10.000 didapatkan dari sini teman-teman. Laba operasi. Dibagi jumlah investasi ya, $70.000 dikali 100%. Maka dihasilkan 14,2%. Setelah itu, kita dapat membandingkan target laba operasi yang dihasilkan dari kedua investasi dengan laba operasi yang telah disediakan oleh masing-masing investasi. Makanya kita hitung, target laba operasi sama dengan jumlah investasi dikali ROI saat ini ditambah 5%. Oke, untuk investasi A, target laba operasinya adalah $100.000, yaitu jumlah investasi yang udah kita dapetin di sini, dibagi 16,4% ditambah 5%, sama dengan $100.000 dibagi 21,4%. 16,4% ini diambil dari hasil ROI yang udah kita cari di sini ya teman-teman. Yang aku warnain biru lagi deh. Nah, dihasilkan sekitar 21,400%. $21,400. Sama juga di investasi B, yaitu 70.000 yang udah kita dapatkan tadi, dibagi 14,2% ditambah 5%. Hasilnya adalah $13,440.000. 19,2% ini didapatkan dari hasil ROI yang udah kita cari tadi. Selanjutnya, kita bandingkan pada target laba operasi dengan laba operasi yang telah ada. Laba operasi yang kita cari tadi, yang telah ada ini, sekitar 16.400. Ini kita dapatkan pada laba operasi yang ada di tabel, sekitar 16.400. Lalu target laba operasi, itu yang kita dapatkan dari hitungan yang kedua tadi, yaitu dari target laba operasi yang udah kita hitung tadi. Sama juga di perhitungan investasi yang B, 10.000 yang udah ada di tabel dengan target laba operasi yang udah kita hitung tadi. Dengan membandingkan kedua investasi ini, terlihat investasi A memiliki potensi untuk mencapai target laba operasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi B. Oleh karena itu, perusahaan PT Maju Gemilang mungkin memilih investasi A sebagai investasi yang lebih baik, dikarenakan target operasi laba yang lebih tinggi. Selanjutnya, kita bahas nomor 2.
Nah, nomor 2 ini merupakan soal pengambilan keputusan taktis. Pabrik sepatu X memiliki kapasitas produksi sebanyak 15.000 unit untuk diimpor. Berdasarkan data penjualan bulan lalu, pabrik tersebut hanya mampu menjual sebanyak 77.000 unit diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19, sehingga daya beli masyarakat menurun. Namun, bulan ini, perusahaan mendapatkan tawaran pembuatan sendal sebanyak 1.500 unit. Namun, dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga biasanya, yaitu $2.000. Padahal, pabrik sepatu biasanya menjual dengan harga 3.500. Berikut ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan. Yang pertama ada biaya produksi sekitar $500. Yang kedua ada biaya produksi tetap sekitar $15.000. Dan yang ketiga ada biaya penjualan per bulan yaitu sekitar $6.000. Namun, jika perusahaan menerima tawaran tersebut, pabrik X diharuskan untuk membeli tambahan ornamen sepatu, sehingga dikenakan biaya tambahan sekitar $3.000. Jika Anda manajer pabrik sepatu tersebut, maka apakah orderan tersebut akan Anda terima? Dan juga sertakan alasannya. Mungkin kita langsung jawab saja ya teman-teman. Untuk menentukan pabrik sepatu X seharusnya menerima atau menolak penawaran tersebut dengan produksi 1.500 unit dengan harga yang lebih rendah, maka kita perlu menghitung keuntungan bersih dari penjualan sendal tersebut dan mempertimbangkan biaya-biaya tambahan yang mungkin timbul. Yang pertama kita akan mencari harga jual sendal. Harga jual sendal ini kita cari dari yang sebelum diskon, yaitu sekitar $3.500 dikurang $2.000. Nah, $3.500 ini kita dapatkan dari harga penjualan biasanya, yaitu sekitar $3.500. Ini ada di soal. Mungkin aku warnain biar beda dari yang lain adalah warna hijau ya. Nah, karena dikurang $2.000 harga jual sendal, ini kita dapatkan datanya dari sini teman-teman, $2.000. Aku warnain juga ya, warna biru lagi. Nah, bisa dibaca teksnya. Harga biasanya, harga yang lebih rendah dibandingkan harga biasanya, $2.000. $2.000 ini harga produksinya, dan harga $3.500 ini adalah harga menjualnya. Maka didapatkan sekitar $1.500. Yang kedua ada keuntungan bersih per sendal sebelum biaya tambahan. Ingat, tadi di-highlight oleh soalnya, jika kita menambah ornamen, itu dikenakan $3.000. Sebelum kita menambahkan $3.000 tersebut, kita hitung dulu sebelum ada ornamen tersebut, yaitu sekitar $1.500 dikurang $500. $1.500 ini didapatkan dari harga jual sendal ini, yaitu sekitar $1.500. Dari sini teman-teman, dikurang $500. $500 ini dari biaya produksi ya teman-teman, yang ada di sini. Mungkin aku warnain merah deh. Nah, 1.500 dikurang $500 dihasilkan adalah $1.000. Selanjutnya kita akan mencari keuntungan bersih total tanpa mempertimbangkan biaya tambahan. Nah, $1.000 dari keuntungan bersih per sendal dikali $1.500 dari harga jual sebelum diskon, yaitu sekitar $1.500.000. Nah, namun jika kita perlu mempertimbangkan biaya tambahan yang timbul karena perusahaan akan bekerja sama dan harus membeli ornamen sepatu sebesar $3.000, maka kita akan mencari lagi keuntungan bersih sebenarnya adalah $1.500.000 dikurang $3.000. $3.000 ini adalah harga ornamen yang timbul karena perusahaan membeli ornamen tersebut, maka didapatkan $1.497.000. Nah, sekarang kita perlu mempertimbangkan biaya produksi tetap, biaya penjualan, dan menerima apakah tawaran tersebut akan membantu meningkatkan penjualan yang sebelumnya hanya 7.000 unit.
biaya produksi tetap dan biaya penjualan per tetap, sehingga kita perlu memasukkannya ke dalam perhitungan untuk menilai tawaran ini. Alasan untuk menerima ataupun menolak tawaran ini bergantung pada beberapa faktor seperti strategi jangka panjang, perusahaan, kapasitas produksi aktual, dan dampak terhadap citra merek. Dengan keuntungan bersih yang cukup besar, meskipun harus mempertimbangkan biaya-biaya tambahan, manajer pabrik sepatu mungkin akan memilih biaya tawaran ini karena dapat meningkatkan penjualan keseluruhan dan memberikan keuntungan bersih yang positif. Namun, keputusan akhir juga harus mempertimbangkan faktor-faktor non-keuangan dan strategi bisnis perusahaan. Maka kita buat tabel dari biaya produksi sebelum menerima tawaran, yaitu biaya produksi biasanya, dan biaya produksi orderan. Biar aku bedain ya, teman-teman. Nah, harga jual 3.500 dikali 1.500. 3.500 ini kita dapatkan dari harga penjualan di sini ya teman-teman. Aku warnain warna merah. Nah, 1.500 ini kita dapatkan dari sini teman-teman. Harga jual sebelum diskon. Aku warnain biru. Nah, maka didapatkan sekitar 5.250.000 dolar. Sama pada produksi orderan, 2.000 dikali 1.500. Nah, 1.500 ini sama kita dapatkan dari harga jual sendal sebelum diskon. Dan juga 2.000 ini kita dapatkan dari harga unit di sini, teman-teman. Oke, lanjut. Oh iya, teman-teman. Kalau aku ada salah hitung, maka teman-teman bisa koreksi melalui grup Brilian yang ada di WhatsApp maupun di Line. Oke, kita lanjut menghitung biaya produksi. Nah, sama aja ya, baik dari produksi biasanya dan produksi orderan, itu sama 500 dikali 1.500. Kita bisa dapat data ini, 500 itu biaya produksi, dan 1.500 itu, ya benar dari sini teman-teman, dari tawaran. Sehingga didapatkan 750.000 dolar. Biaya produksi tetap sama ada di tabel ya. Bukan di tabel sih, ada di keterangan soalnya ya teman-teman di sini. Biaya penjualan per bulan sama juga teman-teman ada di keterangan yang tadi ya. Nah, yang menjadi bedanya ada di biaya tambahan. Karena produksi orderan ini harus menambahkan ornamen senilai 3.000 dolar, maka kita tambahkan di sini. Yang biasanya tidak ada ornamen, kita tambahkan di produksi orderan sekitar 3.000 dolar. Maka jika kita lihat totalnya, laba yang didapatkan dari produksi biasanya adalah 4.479.000. Sedangkan jika kita menerima tawaran tersebut hanya mendapatkan 2.226.000. Ini sangat berbeda dari laba yang kita dapatkan dari produksi biasanya dengan produksi orderan. Seperti itu teman-teman. Mungkin kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Nah, soal nomor 3, perusahaan XYZ memiliki banyak sekali divisi. Di antaranya adalah divisi SDM dan divisi IT. Berikut adalah data produksi dan penjualan. Di sini udah aku cantumin ya tabelnya, dari mulai keterangan, penjualan, harga, biaya variabel, dan biaya tetap, baik dari divisi SDM ataupun divisi IT. Nah, divisi SDM bermaksud untuk menjual salah satu program yang mereka miliki pada divisi SDM dengan menghindari biaya distribusi sebesar 50 dolar. Sedangkan divisi IT bermaksud untuk membeli program tersebut dengan harga yang lebih rendah dari yang disepakati, yaitu 115 dolar. Hitunglah beberapa proyeksi laba yang akan dihasilkan. Nah, kita akan buat laporan laba rugi sebelum negosiasi. Nah,
Di sini udah aku buatkan ya, tabel dari laba rugi sebelum negosiasi dari divisi IT ataupun divisi SDM. Nah, divisi SDM kan bakal kita hitung nih penjualannya ya. Penjualan SDM kita ambil dari sini teman-teman, 5.000. 5.000 unit dikali 150. Jadi divisi SDM melakukan penjualan 5.000 unit yang aku tandai warna merah dikali 150, yaitu harganya yang aku tandai warna biru. Maka didapatkan harganya 750.000. Nah, untuk divisi IT sama 1.700 dikali 200. Penjualan IT 1.700 dikali 200 harganya. Dihasilkan 340.000. Jika kita totalkan sekitar 1.090.000. Lalu HPP. HPP ini kita dapatkan dari penjualan unit $5.000, 5.000 unit dikali 15. 15 itu biaya variabel produksi yang aku tandai warna emas. Maka didapatkan sekitar $75.000. Nah, untuk divisi IT sama, penjualan 1.700 dikali 20. 20 itu biaya variabel produksi yang aku tandai emas juga. Maka didapatkan sekitar $34.000. Jika kita totalkan sekitar 100.000, 109.000. Nah, kita hitung beban penjualan. Beban penjualan ini $100.000. Kita dapatkan dari penjualan 5.000 unit dikali 20, yaitu biaya variabel penjualan yang aku tandai warna hijau. Nah, untuk divisi IT sama. Divisi IT penjualannya 1.700 unit dikali 20 $20 dari biaya variabel penjualan, maka didapatkan sekitar $34.000. Yang kita totalkan hasilnya adalah $134.000. Margin kontribusi didapatkan dari selisih penjualan dikurang HPP dan beban penjualan, maka didapatkan hasilnya $575.000. Sama untuk IT, $340.000 dikurang $34.000 dan dikurang $34.000, maka didapatkan sekitar $272.000. Jika kita totalkan, segini hasilnya ya. Biaya tetap dari mana sih? Nah, ada di tabel ya teman-teman, biaya tetap. Ini aku tandai warna merah deh sekarang. Nah, biaya tetap dari divisi SDM sekitar $70.000 dan divisi IT sekitar $100.000. Maka untuk laba rugi yang dihasilkan dari SDM ataupun IT sekitar $505.000 dan $172.000. Nah, setelah itu kita akan membuat laporan laba rugi setelah negosiasi. Namun sebelum kita membuat laporan laba rugi setelah negosiasi, kita perlu mencari data-data lagi. Datanya itu untuk dimasukkan ke penjualan divisi, HPP, dan juga beban penjualan. Nah, kenapa penjualan divisi hanya untuk divisi SDM, HPP hanya untuk divisi IT, dan beban penjualan hanya untuk SDM? Karena menurut soal, divisi SDM akan menjual satu program yang mereka miliki. Yang aku highlight ya, menjual salah satu program yang mereka miliki. Maka divisi SDM perlu mencari lagi untuk biaya penjualan dan juga biaya beban penjualan. Nah, sedangkan untuk divisi IT akan membeli, divisi IT bermaksud untuk membeli program tersebut yang aku warnai merah juga ya. Maka kita perlu mengkaji ulang dari HPP IT tersebut. Oke, kita lanjut aja ya. Penjualan divisi SDM 5.000 unit dikurang 1.700 unit dari divisi IT, maka hasilnya adalah 3.300. Nah, 3.300 ini dikali 150, yaitu harga penjualannya. Maka didapatkan sekitar $495.000. Lalu, kita hitung kembali penjualan
divisi SDM setelah membeli divisi tersebut. 1.700 dikali 115. 115 ini didapatkan harga negosiasi ya, dari harga negosiasi sekitar $115. Nah, didapatkan $195.500. Maka kita jumlahkan sekitar $690.500. Nah, data ini akan kita masukin ke tabel SDM, divisi SDM dalam penjualannya. Aku warnain warna kuning deh. Nggak kuning semua. Nah, selanjutnya kita akan menghitung HPP IT ya. 150 dikurang 115. 150 itu, nah 150 itu didapatkan dari harga penjualan divisi SDM. Karena divisi SDM menjual divisi tersebut. Dikurangkan dengan 115, yaitu harga negosiasi dari divisi IT. Maka didapatkan sekitar $35. Nah, 20 dikurang 35, 20 tuh didapatkan dari biaya variabel produksi, itu $20. Dikurang 35, maka hasilnya adalah negatif 15. Nah, negatif 15 ini dikali 1.700. 1.700 itu adalah penjualan atau unit yang dimiliki oleh divisi IT. Maka dihasilkan sekitar minus 25.500. Lalu kita akan menghitung beban penjualan dari divisi SDM. Sama ya, 5.000 dikurang 1.700. Mungkin aku ketik dulu ya, biar teman-teman paham. 5.000 unit SDM dikurang 1.700 unit IT, maka hasilnya adalah 3.300. 3.300 dikali beban penjualan. Beban penjualan SDM, yaitu $20. Maka didapatkan sekitar 66.000. Nah, kita masukin data-data yang udah kita miliki di sini ke dalam tabel laporan laba rugi setelah negosiasi. Nah, sama kan penjualan 690.500. Nah, untuk IT sama karena divisi IT tidak menjual unitnya ke divisi SDM. Maka kita copy aja ya, teman-teman. Nah, HPP dari SDM kita copy juga karena SDM tidak membeli divisi IT. Sedangkan divisi IT karena membeli divisi SDM, maka didapatkan dari data yang di sini ya, 25.500. Oke, untuk beban penjualan sama karena divisi SDM menjual, maka kita masuk data di sini 66.000 ini ke dalam tabel, sedangkan divisi IT kita ambil dari data yang udah kita temukan tadi. Nah, hasil yang didapatkan adalah margin kontribusi, yaitu penjualan dikurang HPP dikurang beban penjualan, sekitar 549.500, dan divisi IT sekitar 331.500. Biaya tetap sama ya dari tabel yang udah kita punya dari soal, yaitu $70.000 dan $100.000. Maka laba ruginya yang kita dapatkan adalah 479.500 dan 231.500. Nah, maka kesimpulannya yang dapat kita tarik adalah negosiasi mungkin dapat dilakukan kembali karena melihat dari divisi SDM yang memiliki penurunan laba dari 505.000 ke 479. Namun, dalam divisi IT dapat mendapatkan laba rugi yang meningkat signifikan sekitar 231.500. Dapat kita simpulkan bahwa kebijakan dari divisi SDM yang menjual dan divisi IT yang menawar di harga 115 sudah tepat melihat kenaikan dari total laba rugi dari divisi SDM dan divisi IT sekitar $711.000 dari yang awalnya $677.000. Oke, mungkin aku lanjut ya.
ke pembahasan soal terakhir, yaitu soal nomor 4. Perusahaan meat shop memiliki 3 kualitas daging, yaitu kualitas daging C yang digunakan untuk pembuatan steak yang dijual dengan harga $100.000 per kemasan 190 gram dengan biaya produksi sekitar 20.000. Sedangkan kualitas daging A dan daging B dibuat untuk menjadi daging cincang yang dijual seharga 200.000 per 2 kilo. Bukan per 2 kilo ya, dalam kemasan 2 kilo dengan biaya produksi $100.000. Namun ternyata perusahaan meat shop mendapatkan tawaran untuk menjual daging slice yang akan menggunakan kualitas daging C dengan harga $350.000 dengan kemasan 3 kilogram dan mendapatkan biaya tambahan sekitar 70.000 per kemasan. Jumlah daging A sebanyak 100 kilo, jumlah daging B 150 kg dan kualitas C 150 kg. Jika kita menjadi manajer meat shop, kira-kira langkah apa yang akan diambil? Nah, untuk menjawab ini, kita menggunakan cara memproses atau menjual lebih lanjut. Di sini udah aku siapkan tabelnya, teman-teman ya. Nah, 150 kilo kita rubah dulu ya. Dari ini kan daging kualitas C ya, teman-teman. Kita rubah menjadi 150 gram. 150.000 gram. Maka yang kita cari adalah 150.000 gram dibagi 150. 150 ini didapatkan dari penjualan per kemasan yang ada di sini. Aku warnain warna emas deh. Oke. Maka didapatkan 1.000 gram. 1.000 gram. Nah, 100.000 ini didapatkan dari sini ya teman-teman, dari harga jual 100.000. Aku warnain warna merah. Dikurang 20.000 yaitu biaya produksinya. Aku warnain merah juga ya. Maka didapatkan 80.000. Maka dalam tabel menjual kita didapatkan daging kualitas C akan menjual sekitar 80 juta dari 150 kg daging kualitas C. Selanjutnya kita akan mencari poin memproses yang udah aku tandain bintang 2 ini, yaitu 150 gram, 150.000 gram dibagi 3.000 gram. 3.000 gram ini didapatkan dari tawaran di sini teman-teman, 3 kg yang aku warnain warna biru. Nah, 3 kg yang kita konversikan menjadi gram sekitar 3.000 gram. Maka didapatkan 50. Maka harga penjualan yaitu 350.000 yang aku warnain warna hijau ini dikali 50, maka didapatkan sekitar 17.500.000. Nah, ini adalah daging kualitas C yang telah melalui proses menjadi daging slice. Selanjutnya kita akan mencari biaya tambahannya ya, karena di soal di highlight biaya tambahan. Nah, biaya tambahannya itu sekitar 70.000 dikali 50. 50 ini yang kita dapatkan tadi ya, 150.000 gram daging kualitas C dibagi 3.000 gram kemasannya. Maka dapat dihasilkan sekitar 3.500.000 ya. Ini hasilnya langsung masuk sini ya teman-teman. Nah, dari hasil analisa, maka dapat disimpulkan bahwa dari selisih dari menjual yaitu 80 juta dikurang 17.500.000, maka dihasilkan 62.500.000 yang aku warnain warna biru tua. Nah, dari hasil analisa ini kita kurangi dari biaya tambahan yang dikenakan karena mengolah daging slice, yaitu sekitar 59 juta. Dan dari hasil memproses yang kita selisihkan juga, yaitu sekitar 14 juta. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan meat shop dapat memproses lebih lanjut daging kualitas C menjadi sebuah daging slice karena perusahaan mampu menghasilkan laba sebesar 66 juta. Begitu teman-teman pembahasan dari soal Akmen. Aku mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun salah dari jawabannya. Jika ada
Jikapun ada salah dari jawabannya, maka bisa didiskusikan dalam grup Brilian yang ada di WhatsApp ataupun Line. Terima kasih teman-teman.